Alhamdulillah mukafa. Salatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a hudahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ashabihi wa wahai tahiyatul islamiyah, tahiyatul thayyibatul mubarakah, tahiyatul najilah, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Allah perjumpakan. Mudah-mudahan walaupun terlambat jadi silaturahminya dari Allah menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan sekitar dalam keberkahan, dan mempertemukan kita kelak di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dewani penting a'azzakumullah. Tema yang dipilihkan oleh panitia pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah tentang Al-Aqsa memanggil Salahuddin Al-Ayyubi. Intinya begitu. Panjang. Ada banyak buku yang sudah ditulis tentang Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, salah seorang sultan yang memberikan kepada kita kisah tak terlupakan tentang pengambil alih kembali Al-Quds, Yerusalem, tanah suci di mana Masjidil Aqsa terdapat di dalamnya, setelah kurang lebih 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib. Di antara buku yang saya kira patut untuk menjadi perhatian kita justru bukan tentang sosok Salahuddin Al-Ayyubi sebagai persona, tetapi apa yang disertasi di Universitas Al-Azhar Kairo di bidang sejarah yang diberi judul oleh penulisnya sebagai Hakala Dhaharuddin Salahuddin. Demikian inilah tampilnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Buku ini memberikan gambaran yang lebih utuh kepada kita bahwa Salahuddin bukanlah sosok tunggal yang kemudian memberikan perubahan nyata bagi keterjajahan selama 88 tahun itu menjadi satu pembebasan yang gemilang. Salahuddin adalah satu di antara orang-orang di zamannya yang terbina oleh generasi zaman sebelumnya dengan satu pembinaan yang sangat terarah untuk menjadikan mereka sebagai generasi pembebas Al-Aqsa. Jadi agak bias kalau kita memandang hanya pada sosok seorang manusia ketika terjadi satu peristiwa sejarah. Kita disarankan oleh penulis buku itu untuk memandang secara utuh bahwa Salahuddin bukanlah pemain tunggal dan Salahuddin bukanlah seorang yang menguasai panggung secara pribadi, tetapi dia bersama dengan satu generasi pendukung yang terbina, yang tertarbiyah, yang terdidik dengan baik oleh satu generasi sebelumnya yang bangkit kesadarannya setelah terhenyak dengan sangat parah, terpukul dengan sangat malu oleh penaklukan Yerusalem oleh pasukan petani dari Eropa, bangsawan-bangsawan rendahan yang dipimpin oleh Godfrey de Bouillon. Ini catatan pertama kita ketika kita membicarakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Saya membawa beberapa contoh buku yang membahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang agak nyaman kita nikmati. Yang satu dari generasi ayah saya, yang satu dari generasi kita. Ini buku terbitan CV Sulita Bandung tahunnya 66. Judulnya Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perkasa penegak Orba. Aneh ya, judulnya ada Orba-Orbanya begitu. Itu suasana politik zaman itu, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi di sini digambarkan sebagai orang yang tampil menuju ke zaman baru.
Waktu itu kan lagi geser-geserannya Orde Lama ke Orde Baru gitu. Jadi judulnya sangat kontekstual sesuai zamannya. Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perkasa penegak Orba. Satu lagi terjemahan yang juga menarik adalah buku tentang ini lebih menyorot perang salib ketiga sebenarnya. Perang salib ketiga itu terjadi setelah kedatangan Richard de Lionheart dari Inggris, Philip Auguste dari Prancis, dan gagalnya Frederick Barbarossa yang mati di Turki dalam penyerbuan ke Yerusalem. Ini lebih menyoroti perseteruan dua kesatria, Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard de Lionheart, dua orang yang tidak akan terlupakan dalam sejarah. Bagaimana Richard menjadi kebanggaan Inggris sampai hari ini, sampai patungnya dipasang di depan gedung parlemen, dan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi kebanggaan Suriah sampai hari ini, Mesir juga sampai hari ini, Irak juga sampai hari ini, karena mereka menggunakan Salahuddin Eagle, elang Salahuddin itu sebagai lambang negaranya dengan sangat bangga. Kalau di Damaskus bahkan ada patung Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat mencolok. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, seperti kami sampaikan di awal, Salahuddin bukanlah seorang pahlawan tunggal. Sama sebenarnya kita kalau melihat sejarah, maka studi kita harus lebih mendalam, bukan hanya pada kisah bagaimana seorang sosok tampil dalam belantika sejarah itu lalu menghasilkan satu terobosan. Hatta sebesar apapun dia, hatta sehebat apapun dia pastilah punya latar belakang, dan latar belakang itu pasti memberikan kepadanya sebuah andil yang besar di dalam berkontribusi untuk menghasilkan satu capaian. Orang misalnya terkagum-kagum menyebut sosok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada sampai diseminarkan bagaimana caranya punya anak seperti Imam Syafi'i, hafal Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta umur 11 tahun, begitu ya. Bagaimana caranya punya anak seperti Imam Syafi'i? Nah, ketika saya juga diminta bicara di situ, maka saya paling berbeda dengan para pembicara yang lain yang dengan begitu bersemangat, kita bisa. Saya katakan bersyarat. Satu, apakah bapak dan ibunya seperti bapak dan ibu Imam Syafi'i? Dua, pertanyaan pentingnya, di zamannya Imam Syafi'i itu banyak atau cuma satu? Di zamannya yang adalah zaman utama begitu, banyak atau cuma satu? Cuma satu. Dia itu anak ajaib atau anak biasa? Dia fenomena umum atau fenomena spesial begitu? Spesial kan? Jadi di zamannya saja itu spesial, apalagi di zaman kita gitu ya. Itu kan sesuatu yang untuk dicapai agak berat. Nah makanya kemudian saya sampaikan terlalu banyak faktor sehingga kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari satu persona, satu sisi tentang dirinya. Jadi kalau mau ada Imam Syafi'i, pertama bapak ibunya ada bapak dan ibu Imam Syafi'i. Waduh, bapaknya terlanjur hidup, maksudnya gimana? Kan Imam Syafi'i bapaknya meninggal dari kecil. Nanti bapaknya masih hidup, masa harus dimatikan. Makanya kemudian ini adalah satu hasil dari banyak sekali faktor. Ibunya yang kemudian begitu perhatian tentang pendidikannya, sampai dia yang kemudian ketika bergiat-giat dengan orang-orang Hudayl, syair Hudayl, dia itu Imam Syafi'i tinggal di perkampungan Hudayl agar bisa belajar berbahasa, agar bisa belajar memahami kata-kata Arab sesuai dengan aslinya, agar nahwu dan sharafnya sempurna, begitu kan? Jadi kita di Twitter itu ada akun syair, yaitu Jauhar Syair Al-Arabiyah. Itu ada session syair-syair jahili. Kita itu kan bertanya, buat apa kita seorang muslim itu belajar syair-syair jahiliyah? Buat apa? Kegunaannya untuk mengetahui bagaimana asal katanya.
dalam ucapan-ucapan asli orang Arab, yang dengan begitu kalau kita mau merujuk, misalnya kita membaca Al-Quran ada satu kata di dalam Al-Quran yang tidak kita mengerti maknanya, tidak dimengerti oleh orang Arab yang sekarang, mereka merujuknya ke saya. Jadi kami di situ kemudian kita menemukan apa sebenarnya makna kata itu. Imam Syafi'i keunggulannya dibandingkan imam-imam yang lain adalah penguasaan beliau sangat dibandingkan syekh-syekh yang lain. Beliau menghafal kira-kira 40.000 baitnya. Dari situlah beliau kemudian mampu mengurai makna, memahami. Kata Imam Ahmad, kami tidak ngerti dulu bahwa Quran itu ada am, ada khas, ada lafaz am, urida bihil khusus, ada lafaz khassa, urida bihil am, gitu ya. Itu gak ngerti sebelum Imam Syafi'i menjelaskan kepada kami, karena beliau yang paling memahami bahasa Arab. Jadi di antara keunggulannya. Nah, kita juga tidak bisa melihat Imam Syafi'i sebagai sosok pribadi karena ada misalnya ketika dia belajar syair itu ketemu dengan Mufti Makkah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji melihat orang ini gitu ya, melihat anak ini, melihat Imam Syafi'i, dia langsung berkomentar, alangkah indahnya jika fasih lidahmu digunakan untuk menyampaikan Al-Quran dan fikir dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hidupnya Imam Syafi'i akan mengenal tidak ada manfaat bagi Syafi'i kecuali dengan kehadiran Muslim bin Khalid Az-Zanji. Karena inilah yang membelokkan arah beliau menjadi seorang yang mendalami fikih dan hadis Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada sosok Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, maka kita diberikan satu uraian penting bahwa pertama, generasi kesadaran itu dibangunkan oleh, kita juga tidak bisa menilai sosok, tetapi zaman itu dua ulama besar yang memiliki pengaruh besar. Yang pertama adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kedua adalah Hujjatul Islam Abdul Qadir Al-Jailani. Dua orang ini adalah pendiri madrasah dan gerakan penyadaran yang akan membawa satu generasi yang kembali kepada agamanya, kembali kepada dirinya, untuk mengambil tenaga dari langit di dalam membebaskan Al-Aqsa. Dikisahkan Al-Ghazali itu berkeliling, turut menjadi juru kampanye bagi Imaduddin Zaki, yang Imaduddin Zaki ini punya ambisi besar untuk merebut kembali Yerusalem. Keliling dia, ternyata yang menyambut panggilan jihad itu sangat sedikit. Kalaupun ada, mereka justru adalah orang-orang yang kemudian membela Yerusalem hanya karena misalnya punya ikatan darah, punya ikatan wilayah. Karena dulu misalnya bapaknya adalah orang yang dibantai di Yerusalem, maka dia punya dendam dan lain sebagainya. Dan ini pasukannya Imaduddin ini, betapapun perkasanya pada zamannya, dia masih terlalu jauh untuk bisa merebut kembali Yerusalem. Lalu sadarlah Al-Ghazali oleh satu hal yang sangat kemudian tampak jelas bagi beliau, ada satu yang lebih mendasar yang harus dikembalikan. Bukan ajakan untuk langsung mari kita berjihad bebaskan Palestina, tidak. Tetapi ada yang lebih dahulu harus dihidupkan di kalangan kaum muslimin ketika itu, yakni semangat mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rais Al-Maktab Asy-Sya'bi Harakat Al-Muqawamat Al-Islamiyah Hamas, jadi kepala Biro Sosial Hamas, Dr. Nawaf At-Takruri, itu pernah memberikan taujih kepada kami-kami di Sahabat Al-Aqsa, bahwa ketika beliau ditanya misalnya, kenapa bisa bangsa Palestina terjajah sedemikian lama, maka jawab beliau sederhana, karena kami meninggalkan Allah. Laki-laki kami tidak salat
berjamaah di masjid. Laki-laki kami meninggalkan adab-adab sebagai seorang muslim. Perempuan kami membuka auratnya. Anak-anak kami tidak mempelajari Al-Quran. Anak-anak kami meremehkan salat dan puasa. Maka itu yang menjadi sumber betapapun kami terus menembakkan peluru-peluru, betapapun kami terus melemparkan batu-batu, betapapun kami terus melawan, tetapi tidak ada kekuatan yang ada di dalamnya. Semua itu mudah untuk dikalahkan musuh yang punya kekuatan dan senjata lebih besar dari kami. Kira-kira gambaran di masa Al-Ghazali melihat masyarakatnya sama. Kenapa sampai 88 tahun lamanya Al-Aqsa dijajah tanpa bisa dibebaskan? Meskipun misalnya Imaduddin Zaki tanpa mengecilkan kisah beliau begitu bersemangatnya untuk membebaskan kembali Yerusalem, kekuatan ruhiyah pasukannya itu yang kemudian jelas amat sangat rentan dari perampok. Iman bukan lagi satu hal yang mumpuni dalam mereka. Yang ada adalah bagaimana mereka bisa merebut, menaklukkan wilayah, mengambil kejayaan, mengangkat namanya sendiri, bukan dari kalimat. Kami, kata Dr. Al-Fatih, sudah lelah dengan semua itu. Kami membuat organisasi perlawanan. Di sana ada yang sosialis, di sana ada yang komunis, di sana ada yang punya nasionalis, di sana ada yang kemudian macam-macam faksi di bawah Abu Ammar, Yasir Arafat. Tetapi tidak ada kekuatan di dalamnya. Karena yang mereka bela adalah nasionalismenya, yang mereka bela adalah sosialismenya, yang mereka bela adalah kearapannya, yang mereka bela adalah Palestinanya. Kita harus kembalikan urusan ini, kata beliau, kepada urusan akidah. Ini bukan cuma soal kemanusiaan semata-mata. Jadi saya bayangkan juga dulu soal kemanusiaan, orang membalas dendam karena ketika pasukan Godfrey de Bouillon menaklukkan Yerusalem, maka jalan-jalan di kota itu bagaikan parit-parit yang alirannya adalah darah. Dengan dibantainya Muslim maupun Yahudi yang ada di sana, juga bahkan orang-orang Kristen Ortodoks yang ada di sana. Itu urusan kemanusiaan memang, tetapi urusan akidahnya adalah bagaimana bukan sekedar nyawa seorang Muslim yang hilang atau ribuan Muslim yang hilang, tetapi dia adalah sebuah soal bagaimana kita terhubung kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sanalah kekuatan seorang Muslim, seorang mukmin yang memungkinkannya untuk tidak terjajah oleh kekuatan apapun. Kalau kemudian kita lihat kesadaran ini, kesadaran yang bermanfaat, kesadaran dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kita menemukan rata-rata yang sama. Itulah yang kemudian menjadi maksud dari Syekh Ahmad Yasin ketika bersama dengan beberapa rekan beliau mendirikan Hamas. Hamas itu didirikan oleh sebuah halaqah pengajian. Dan cuma halaqah pengajian saja, kita akan kemudian mengembalikan urusan ini kepada urusan akidah, bahwa kita adalah harapan Muqawamah al-Islamiyah, gerakan perlawanan kita berdasarkan pada nilai-nilai akidah ini, nilai-nilai Islam ini. Maka diketawakanlah oleh para pejuang pada waktu itu. Apa yang dilakukan Ahmad Yasin? Katanya mau melawan Israel, kok tiap hari cuma ngaji. Apa yang dilakukan Ahmad Yasin? Katanya mau melawan Israel, kok cuma sholat malam. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Yasin? Katanya mau melawan dan membebaskan Palestina, kok setiap hari yang dilakukan cuma sholat sunnah, baca Quran, berpuasa, dan mempelajari kitab-kitab ilmu fikih, ilmu agama. Apa hubungannya itu dengan pembebasan Palestina? Ini dari kata-kata orang yang tidak memahami bahwa Syekh Ahmad Yasin sedang meletakkan apa yang sama yang diletakkan oleh Al-Ghazali pada abad ke-11, yaitu bahwa ada sesuatu yang perlu dibangun lebih awal sebelum dibangunnya sebuah pasukan yang kokoh dan kuat, yaitu jiwa-jiwa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam satu pembaraan kemudian
menuliskan untuk umat satu kitab yang dipuji sekaligus dicela oleh Imam Adz-Dzahabi dengan pujian dan celaan yang adil sekali. Kata beliau, andai tidak ada ilmu mustalahul hadis, andai tidak ada ilmu penelitian tentang riwayat-riwayat hadis, apakah sahih, apakah dhaif, maka kitab Ihya Ulumuddin ini akan menjadi kitab terbaik sepanjang masa. Jadi kitab terbaik sepanjang masa itu Ihya Ulumuddin, kata Imam Adz-Dzahabi yang ahli hadis, kalau saja tidak ada ilmu tentang mustalahul hadis, ilmu tentang apakah hadis ini sahih atau dhaif, karena kemudian kita akan menemukan di dalam Ihya betapapun indah uraian Al-Ghazali, kita menemukan bagian istidlalnya diambil dari hadis yang dhaif. Tetapi setidaknya apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali untuk menyemangati umat kembali kepada sunnah, kembali kepada ibadah, kembali kepada Allah, kembali menghidupkan syiar-syiar agama dengan Ihya Ulumuddin, itulah awal dari bermulanya kembali generasi yang mencintai Allah, mencintai ibadah, mencintai perjuangan di jalannya. Ini yang kita temukan. Jadi bulir pertama dari kesadaran itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Bulir pertama dari kesadaran masa kini kita adalah ketika Ahmad Yasin membuat halaqah yang menjadi sebuah tempat di mana cita-cita pembebasan Palestina itu disampaikan dengan baik. Lalu itu ya, yang mereka lakukan, kalau orang mungkin memandang benar-benar tidak ada hubungannya dengan pembebasan, tidak ada hubungannya dengan senapan, tidak ada hubungannya dengan pistol, tidak ada hubungannya dengan roket, tidak ada hubungannya dengan apa-apa yang mereka butuhkan untuk berperang. Zaman ketika kemudian mereka sudah melihat bagaimana Mesir, Suriah, Yordania dikalahkan dengan memalukan oleh Israel. Zaman ketika mereka menyaksikan perang dalam hari yang begitu memalukan bagi bangsa Arab. Zaman ketika dataran tinggi Golan diambil oleh Israel dengan begitu mudahnya. Zaman ketika Sinai diambil dari Mesir dengan begitu mudahnya. Lalu kesadaran itu timbul bahwa masalahnya bukan kekuatan senjata. Kalau kekuatan senjata, maka pada zaman itu gabungan Mesir, Suriah, Yordan itu sudah cukup untuk menghancurkan Israel. Kekuatan militernya. Tapi mereka tidak. Mereka tidak punya kekuatan rohani yang bisa membuat itu terwujud. Nah, kesadaran itu bermula. Titik pertamanya adalah kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, di mana dalamnya beliau menguraikan untuk kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan hawa nafsu, untuk kembali mentazkiyah jiwa-jiwanya, mensucikan jiwa-jiwanya. Hatta dalam soal-soal yang paling remeh seperti bagaimana Al-Ghazali mencermati di zaman yang itu ada ejek-mengejek antar penekun ilmu yang menekuni ilmu dini, ilmu fikih, mengajak orang-orang belajar matematika, belajar hukum, belajar biologi, belajar kedokteran, belajar astronomi, dan belajar berbagai macam ilmu yang lain sebagai para guru dunia. Orang-orang belajar kimia, belajar matematika, belajar politik, belajar hukum, belajar sejarah, belajar berbagai macam ilmu yang lain itu membalik tuduhan orang-orang yang belajar ilmu agama itu dan mengatakan mendingan kami jujur mengejar dunia dengan dunia, kalian munafik mengejar dunia berkedok akhirat. Apa benar belajar ilmu fikih kalau tidak cita-cita kalian itu pengen jadi hakim, pengen jadi qadhi, pengen jadi sekretaris gubernur, pengen jadi qari, pengen jadi ini, pengen jadi itu yang digaji oleh negara. Nah, saling ejek antar orang-orang yang penekun ilmu ini menjadi keprihatinan tersendiri. Al-Ghazali mengembalikan pemahaman kita bahwa semua ilmu itu ilmu Allah. Al-Quran diturun dengan kalimat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran diturun dengan perintah paling agung adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan Al-Quran ini mengharapkan kita menjadi ulul albab yang kesimpulannya setelah mempelajari seluruh ilmu Allah adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Al-Quran ini adalah yang memberikan titah kepada kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menjadi ahli ilmu dengan mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah semua ilmu dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan.
Lalu Al-Quran ini memberikan kepada kita satu pesan terbesar, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, bukan maka imanilah. Tidak, bukan fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan maka imanilah tiada ilah selain Allah. Tidak, Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwa tiada ilah selain Allah. Lalu Al-Quran ini mengharapkan kita menjadi ulul albab, kata beliau, dengan memberikan kepada kita satu gambaran tentang ulul albab yang selain mereka berzikir dan bertafakkur, kesimpulan arti mereka adalah bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Bahwa kami tidak ada yang menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maksud itu adalah selamatkanlah kami dari api neraka. Dan Allah sendiri pun mengatakan memberikan gambaran kepada kita untuk membuktikan, oh siapa bilang ilmu yang dituduh sebagai ilmu dunia itu ilmu dunia? Kedokteran itu ilmu akhirat. Kenapa? Kalau hari ini habis 1 Ramadan, ada pasien tanya kepada dokter, dok, besok sebaiknya saya puasa atau tidak karena saya punya sakit pencernaan begini. Apa yang disampaikan oleh dokter itu? Apakah sekedar advice medis? Bukan, itu fatwa. Fatwa seorang dokter berkaitan dengan rukun Islam dari seorang pasien. Itu ilmu agama, itu ilmu akhirat. Beliau mengatakan lagi, karena itu Al-Ghazali berasal dari daerah yang suka menenun benang wol dan diejek, mana apa itu musik benang wol? Ilmu tentang tenun menenun, ilmu tentang tekstil itu adalah ilmu akhirat. Kenapa? Karena ini soal hal paling penting dalam ibadah seorang muslim, yaitu menutup aurat. Ilmu tentang menutup aurat yang ibadah tidak sah tanpa menutup aurat, berarti dia adalah ilmu tentang akhirat. Kalau menutup aurat itu modelnya, jenis kainnya, bahan-bahannya, semua diserahkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, katanya apa jadinya? Aurat-aurat orang muslim, orang-orang mukmin. Dari pengembalian makna ini, pengembalian makna ruhiyah dan pengembalian makna ilmiah ini yang kemudian dilakukan pertama oleh Al-Ghazali. Jadi bagaimana kemudian orang memandang dengan jernih kekuatan yang mereka butuhkan ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka jemput perjuangan itu dengan berbagai macam aktivitas rohani, menghidupkan kembali salat malam, menghidupkan kembali sedekah, menghidupkan kembali Quran, menghidupkan kembali, dan ini yang ditempuh oleh kawan-kawan kita di Gaza, di Palestina. Ya, orang menghidupkan kembali ilmu agama itu di tengah masyarakat. Ini langkah pertama. Yang kedua, rekan-rekan di Allah adalah kita selalu mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Al-Ghazali meletakkan dasar-dasar bagaimana kembali kepada semangat beragama yang kuat yang kemudian disalah identifikasi sebagai pokoknya tasawuf, pokoknya sufi, maka Abdul Qadir Al-Jailani bergerak lebih jauh dengan membangun sebuah tariqah. Tariqah itu kan artinya jalan. Di sini ada tarekat. Tarekat itu juga artinya sebenarnya jalan. Tetapi terlembagakan sebuah tariqah dari Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai tempat di mana dia bikin. Ya bayangkan kita sekarang kayak sebuah pesantren di mana ada seorang mursyid secara ruhani, secara ilmi, secara satafi, bahkan secara kiai, dan ini terlembagakan. Ada seorang mursyid, pengarah. Mursyid itu bahasa Inggrisnya apa? Director. Mursyid, director yang kemudian mengarahkan murid-muridnya, mengarahkan para salik ini untuk menempuhi jalan rohaninya, juga jalan ilmunya, bahkan juga jalan askari, jalan ketentaraannya. Di tarikat zaman itu, sufi zaman itu mungkin beda pemahaman dengan sufi zaman sekarang. Abdul Qadir Al-Jailani dipuji oleh Ibnu Taimiyah dengan mengatakan, adapun di antara Ahlul Bait di zaman sebelum kami ada orang-orang yang sangat teguh di dalam menjalankan prinsip-prinsip agama dengan akidah yang bersih, dengan akidah yang selamat, lalu dia membina umat. Itulah Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau sekarang ya mengaku pengikutnya kemudian hanya mengikuti wiridnya saja,
itu distorsi. Karena Abdul Qadir Al-Jailani bukan cuma berwirid, tetapi dia juga mengajarkan ilmu, dia mengajarkan fikih, dia menghidupkan kembali ilmu agama sebagaimana semangat yang disuarakan Al-Ghazali. Sekaligus juga dia kemudian mendirikan askari, kamp militer, muaskar, untuk mendidik orang supaya kemudian semangat jihadnya tumbuh betul-betul. Di situ disundukkan sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana kemudian Abdul Qadir Al-Jailani bermazhab Imam Syafi'i itu kemudian memberikan riwayat kepada anak-anaknya, kepada para muridnya itu. Jadilah kalian seperti Imam Syafi'i, penunggang kuda yang paling handal, seorang pemanah yang kalau manah 10 kali tidak ada satupun yang meleset. Jadi kesadaran itu dibangun, lalu kemudian dilembagakan di dalam sebuah muaskar, dan ini tariqah yang kemudian beliau tempuh, yang melahirkan generasi-generasi berikutnya yang semakin kokoh, semakin kokoh. Di antara para panglima nantinya setelah Imaduddin ada namanya Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zaki. Jadi antara abad ke-10 sampai abad ke-15 itu nama orang biasanya pakai din. Makanya ada Najmuddin, ada Imaduddin, nanti ada, kalau ulama juga begitu, Taqiyuddin itu tadinya, Syamsuddin Ad-Dahabi, gitu ya. Nama orang itu sedang genrenya, trennya pakai din, gitu ya. Apa Najmuddin, gitu ya. Salahuddin sendiri, Salahuddin, gitu ya. Asaduddin, pamannya, Asaduddin Syirkuh, itu tren nama zaman itu pakai din, gitu ya. Kalau masih ada zaman sekarang berarti itu retro gitu ya. Itu tren nama tahun itu gitu ya. Zaman Rasulullah belum ada kan? Rasulullah belum ada kan tren nama begitu gitu ya. Ini retro abad ke-10 sampai abad kira-kira abad ke-15 gitu ya. Itu nama-nama pakai din ini yang terjadi genre gitu. Nah, di antara Panglima Nuruddin ini nantinya adalah para siswa, para santri, para murid dari madrasah Qadiriyah ini, madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan pamannya Salahuddin Asaduddin Syirkuh juga adalah produk dari madrasah ini, demikian pula ayahnya Najmuddin. Nah, bapaknya juga Najmuddin Ayyub adalah orang dari madrasah ini. Ini yang kemudian menjadi gelombang kedua dari apa yang menjadi jalan menuju pembebasan Al-Aqsa. Tarekat-tarekat yang lurus itu perjuangannya luar biasa. Kalau Anda lihat di Libya, siapa pejuang besar Libya sekarang? Umar Mukhtar. Siapa Umar Mukhtar? Guru apa? Guru di tarekat Sanusiyah. Jadi itu tarekat namanya Sanusiyah. Dan tarekatnya itu tarekat yang ketika itu juga mengambil jalan yang seperti juga diambil oleh tarekat Qadiriyah. Bukan cuma soal wirid yang dipelajari, bukan cuma ijazah tentang praktik-praktik zikir tertentu yang diberikan, tetapi juga pelatihan-pelatihan militer sampai kemudian bagaimana mereka di dalam ibadah betul-betul dididik untuk mentazkiyah dirinya. Ini yang kemudian menjadi gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah situasi politik yang kemudian ketika itu Sultan Nuruddin Mahmud mengutus Asaduddin Syirkuh untuk menaklukkan satu wilayah yang sangat strategis yang dalam teorinya Nuruddin Mahmud, jadi yang namanya Yerusalem itu baru bisa ditaklukkan kembali kalau dia bisa meletakkan pasukannya itu di dua tempat yang menjepitnya. Mana itu? Kuncinya Mesir dan Suriah. Kunci untuk menaklukkan Yerusalem itu adalah penguasaan Mesir dan penguasaan Suriah. Karena kita ingat zaman Umar bin Khattab pun begitu. Kalau mau menaklukkan Yerusalem, sebelumnya yang namanya Damaskus dan sekitarnya sudah diambil oleh Muawiyah, Mesir sudah diambil oleh Amr bin Al-As, baru kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu bisa menaklukkan Yerusalem, bisa menaklukkan Al-Quds. Ini pengalaman Nuruddin dari membaca sejarah. Dia bisa melihat Al-Quds bisa ditaklukkan kalau sudah menguasai Mesir dan juga Suriah. Itu juga dulu bagaimana kisahnya kok Romawi bisa menjajah Al-Quds, itu karena menguasai dulu Mesir di Alexandria dan juga Syam di Damaskus.
Ini jelas tergambar. Nah, Hasan bin Syirkuh diutus ke Mesir untuk pertama membantu penguasa Mesir saat itu yang adalah berasal dari kalangan Syiah Fatimiyah melawan serbuan Amalrik, Raja Yerusalem. Amalrik ini juga punya pikiran yang sama. Kalau mau kekuasaannya di Yerusalem itu utuh, maka kuasailah Mesir dan kuasailah Suriah. Dia melihat antara Mesir dan Suriah yang lebih mudah diserang adalah Mesir, karena Suriah sudah ada Sultan Nuruddin yang punya kesadaran untuk bahkan menaklukkan Yerusalem bukan cuma pertahanan negerinya. Sementara di Mesir adalah penguasanya Daulah Fatimiyah, orang Syiah yang tiap hari bergelimang dengan berbagai macam. Syiah Fatimiyah ini dengan berbagai macam ritual-ritual anehnya, jadi ya namanya Syiah Fatimiyah. Dan sekarang apa yang ada di Syria seperti Nusairiyah ini memang ibadahnya dari dulu aneh-aneh. Misalnya khusyuk itu mereka terjemahkan di Fatimiyah ya, yang saya baca. Fatimiyah itu misalnya khusyuk itu bisa dicapai dengan beberapa cara. Contoh, minum khamar sampai mabuk itu namanya khusyuk. Maka ada ibadah bersama-sama minum khamar dulu sambil zikir. Anda bisa bayangkan minum khamar sambil zikir. Nanti kalau sudah hilang kesadaran, itu namanya khusyuk katanya. Dan yang lebih menginginkan lagi, mohon maaf, ketika orang berhubungan laki-laki dan perempuan, berhubungan seks sampai pada titik yang namanya orgasme, itu kata mereka juga titik khusyuk. Sehingga di antara ritual ibadah mereka juga adalah hubungan seks rame-rame. Jadi rusak sekali ketika itu. Dan ini kata Amalrik ini paling mudah ditaklukkan. Nuruddin yang membaca itu segera memanfaatkannya untuk menaklukkan Mesir. Caranya bagaimana? Kirim Hasan bin Syirkuh, dan ketika itu pula Salahuddin Al-Ayyubi muda ikut ke sana. Dan bahkan ketika itu dia itu masih orang yang malas-malasan ikut perang, karena berbeda dengan bapak dan pamannya produk madrasah. Dia ini ya sudah anak flamboyan begitu ya, lebih suka bersyair-syair romantis orangnya, mengagumi bunga, mengagumi kuda, mengagumi mata air gitu. Tiap hari minum teh, tehnya dicampur dengan kayu manis, tehnya dicampur. Dia bereksperimen tentang teh gitu. Kehidupan begitu. Maka ketika dia itu disaran oleh pamannya, disuruh ikut ke Mesir, itu kata dia, demi Allah aku merasa seperti seekor hewan balak yang diseret ke tempat penyembelihannya. Andaikan nanti ketika Mesir itu dimenangkan lalu diberikan semuanya kepadaku, itu tidak cukup untuk menjadi bayaranku di tentang perang seperti ini. Dia masih kayak seperti itu, dipaksa oleh pamannya untuk kemudian hadir ke Mesir. Maka di Mesir ternyata Al-Ayyubi ini, Salahuddin ini namanya Yusuf ya, nama aslinya Yusuf bin Ayyub kan. Nah, lagi-lagi genre namanya kemudian ditambahkan nama Salahuddin itu nanti, belum ketika dia muda, namanya masih Yusuf. Ketika itu kemudian dia masuk di Mesir, akhirnya pamannya membuat dia terpaksa bisa merasakan bahwa selain bunga, selain mata air, selain teh, selain itu yang namanya perang juga ada indahnya. Dipaksa betul-betul oleh pamannya untuk bisa berada perang, dan sampai dia berada pada titik sadar bahwa ini adalah sebuah kewajiban mendasar dalam agama untuk juga membebaskan negeri dari penjajahan orang-orang yang mengatasnamakan diri pasukan salib, meskipun sebenarnya mereka hanya para perampok dari Eropa. Ini kesadaran baru Salahuddin. Mesir selesai tugas, Amalrik kalah, pulang ke Yerusalem dengan kerugian yang sangat besar. Kita bisa nonton itu di film animasinya Salahuddin ya, bagaimana kemudian Amalrik dikalahkan. Kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi berkonspirasi di Mesir sehingga Mesir jatuh di bawah kekuasaannya, lalu dia bersedia kepada Nuruddin Mahmud. Dan inilah ya penyakit yang kemudian sering menghinggapi kita, dan kita harus senantiasa waspada tentang itu, penyakit hasad, penyakit dengki. Ketika nama Salahuddin yang menaklukkan Mesir untuk Nuruddin itu justru dibicarakan jadi buah bibir di mana-mana, bahkan juga di Damaskus, di Suriah, maka Sultan Nuruddin Mahmud mulai tidak menyukai Salahuddin.
Jadi dia sudah mulai melihat ada matahari kembar, yang satu di Mesir, yang satu di Damaskus. Dia mulai melihat Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai bukan mitra lagi, padahal dia adalah panglimanya yang paling disegani, tetapi dia sudah terlihat sebagai seorang yang akan menjadi pesaingnya dalam menaklukkan Yerusalem. Karena bagi Nuruddin menaklukkan Yerusalem itu impian yang dimimpikan pagi, petang, siang, malam. Sampai-sampai Nuruddin itu sudah bikin mimbar diukir dengan kain berkualitas tinggi. Setiap hari disapu dengan minyak wangi. Indah sekali mimbar itu. Untuk disiapkan apa? Karena dia ingin nanti begitu menaklukkan Yerusalem, mimbar itu dipasang di Masjidil Aqsa, dia mau khutbah untuk pertama kalinya. Ini obsesi besarnya Nuruddin. Jadi saking luar biasanya hasratnya untuk menaklukkan Al-Aqsa, Palestina. Tapi Allah berkehendak, Nuruddin umurnya tidak lama. Beliau kemudian wafat pada usia yang masih 40-an, dan putra Nuruddin masih kecil-kecil. Putranya Sultan Nuruddin ini masih kecil-kecil. Dan Salahuddin melihat dia tidak punya pilihan selain untuk menyatukan kerajaan Nuruddin di bawah perintahnya. Maka pulanglah dia setelah menyerahkan kepemimpinan Mesir pada salah seorang yang dipercaya pada Damaskus. Dia kemudian melihat putra Nuruddin dan akhirnya menjadikan putra Nuruddin ini memang karena kesepakatan sudah dia akan jadi sultan, maka Salahuddin Al-Ayyubi menjadi walinya. Hanya beberapa lama sebelum akhirnya si sultan muda ini diberi nasihat oleh banyak ulama untuk menyerahkan kesultanannya kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka jadilah terpersatukan antara Mesir dengan Damaskus, yang dengan itu Salahuddin Al-Ayyubi memulai gerakan untuk pembebasan Al-Aqsa. Nah, kalau kita mencermati, maka raja setelah Al-Malik di Yerusalem adalah seorang raja yang bernama Baldwin keempat. Baldwin keempat yang kemudian dikenal dengan penyakit kustanya, Baldwin IV, leper, si orang kusta. Dan sebenarnya dia raja yang bijaksana. Nah, ini akan adalah raja Islam tadi kan. Oh bukan, saya kira kalau raja Islam itu buku dicari ya. Saya terjemahkan Indonesia-nya berupa beginilah tampilnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, kalau nggak salah ini ya. Beginilah tampilnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sumber yang bagus untuk kita belajar. Sekali lagi, ini bukan soal orang tunggal, tetapi ini soal sebuah gerakan yang melahirkan seorang tokoh yang berhasil mewujudkan cita-cita 88 tahun umat Islam itu baru kembali Jerusalem. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, untuk kita melihat Salahuddin ketika itu masih membutuhkan waktu untuk mengorganize negara barunya itu, untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang terserak, untuk bagaimana sebenarnya uniknya ya, perlu dibikin kaos misalnya satu tujuan kita jangan berpecah belah. Tapi ternyata saya komentari, kayaknya karena tujuannya satu itu kita berpecah belah. Cuma kalau tujuannya sendiri-sendiri kan bukan, ya sudah masing-masing kan. Tapi karena tujuannya satu itu kita berpecah belah gitu. Nah ini terjadi pada zaman itu, dimana karena tujuannya adalah menaklukkan Yerusalem, tetapi tidak karena Allah, yaitu hanya karena ambisi pribadi untuk kemudian menguasai Yerusalem dan menjadi seorang pahlawan besar di dunia Islam. Maka dari Sultan Seljuki, Sultan Atabeki, Sultan yang banyak-banyak itu. Jadi ketika itu khilafah Abbasiyah itu, kalau sebenarnya saya tidak sering disebut khilafah, Daulah Abbasiyah itu sudah terbagi di yang disebut sebagai Amirul Mukminin, itu cuma simbol. Semua kekuasaan di tangan sultan-sultan, kepala-kepala wilayah, satu sama lain bersaing, satu sama lain saling berperang. Bayangannya kayak zaman Asakura di Jepang, di mana Tenno ya kaisar, cuma kaisar, tapi kekuasaannya di bawah shogun. Shogunnya pun tidak berkuasa mutlak, cuma di sekitar Kyoto saja. Yang lain itu di bawah para daimyo yang saling bersaing untuk mendudukan shogun mana yang dia sukai. Saja. Kekuasaan dalam Asia ketika itu sama seperti itu kondisinya, sehingga selalu dibutuhkan waktu untuk kemudian mengamankan wilayah yang sudah dikuasai antara
Mesir, dengan Suriah ini, dengan berbagai macam perang-perang kecil penaklukan yang memang tidak harus dilakukan, bahkan dia juga sangat sedih melakukan itu karena harus kadang-kadang melawan saudara muslimnya sendiri. Maka ketika itu Badrul keempat menawarkan perjanjian perdamaian dengan saudara ini. Salahuddin menerima karena dia mengambil dalil istidlal dari perjanjian Hudaybiyah. Masa damai karena tidak ada perang dengan orang-orang musyrik itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menyebarkan dakwah seluruh dunia. Dan itu yang dilakukan oleh Salahuddin adalah dia berdamai dengan Batu Tepat semata-mata untuk mentarbiyah seluruh rakyatnya supaya satu suara dengan berjihad untuk membalas satu Aqsa. Itu dilakukan sampai kemudian kita ingat di film Kingdom of Heaven, siapa yang melanggar perjanjian? Reinhard Schedler, seorang kesatria yang kemudian menguasai benteng Krak. Di Krak itu satu benteng paling kuat dari pasukan Salim yang sulit ditaklukkan karena terletak di atas bukit yang tinggi. Jadi kalau ada pasukannya pun tinggal dipanah dari atas habis gitu. Berulang kali, dan Reinhard Schedler ini memang penjahat. Dia memberikan gangguan yang sangat besar kepada kaum muslimin. Rombongan-rombongan berhaji dirampokin, kafilah-kafilah dagang dirampas dagangannya, dan bahkan dia pernah punya rencana untuk menaklukkan Makkah dan Madinah. Dia sudah bikin galangan kapal di pantai Laut Merah untuk berlayar ke selatan menaklukkan Makkah dan Madinah, meskipun itu berhasil dicegah oleh Nuruddin pada zamannya. Jadi ini penjahat besar inilah yang kemudian membuat Salahuddin yakin nanti perang pasti akan terjadi deh. Tunggu saja mereka yang atau kita yang tidak tahan untuk menyerang duluan. Dan benar yang tidak tahan untuk melanggar, dan itu adalah Reinhard Schedler yang kemudian menimbulkan pecahnya perang. Apalagi setelah Badrul keempat mati, digantikan keponakannya Badrul kelima yang umurnya baru 5 tahun dari raja. Tapi karena ternyata kusta juga, sama ibunya kemudian diselesaikan. Ibunya adalah Ratu Yerusalem, siapa namanya? Istrinya Gedi Lusignan. Lalu karena dia perempuan, dia mengangkat suaminya setelah anaknya yang meninggal, mengangkat suaminya Gedi Lusignan sebagai Raja baru Yerusalem. Nah, raja ini orang yang gegabah, yang orang yang semangatnya pokoknya perang saja, dan orang yang sangat dipengaruhi oleh kaum Templar sekitar untuk garang-garang. Jadi ketika itu di kerajaan Salim sendiri di Yerusalem ada 3 kelompok orang. Satu kelompok kaum Nasrani Ortodoks yang sudah lama menghuni, dan mereka itu tidak ada masalah sebenarnya siapapun penguasanya, yang penting damai. Kelompok kedua disebut kelompok Elam. Kelompok Elam atau kelompok Raja Wali ini adalah para Hawkis. Para Hawkis yang kemudian memang haus darah kaum muslimin. Ini adalah dari para Ordo Templar dan Hospitaller, dan juga sang raja sendiri di Lusignan. Yang ketiga ada terutama tokoh yang kelompok Hawkis itu dari Reinhard Schedler. Yang ketiga ada kelompok Merpati. Kelompok Merpati ini diwakili oleh Raymond dari Tiberias. Kalau di film Kingdom of Heaven kita hanya digambarkan namanya sebagai Tiberias yang bajunya biru. Nah, yang Hawkis itu biasanya bajunya putih merah, gitu ya. Di Indonesia ini Hawkis kenapa bajunya merah putih, benderanya merah putih. Dulu 1,5 tahun yang lalu ada penelitian tentang SMA di Jogja dengan frame-nya Sidney Jones tentang intoleransi. Maka SMA 1 itu disebut sebagai SMA Raja Wali, SMA 3 itu disebut sebagai SMA Perang, dan SMA 8 disebut sebagai SMA Merpati. Maksudnya apa? SMA 1 itu paling garang, paling fundamentalis, paling radikal, paling intoleran gitu. Itu disebut sebagai SMA Raja Wali. Kalau SMA 3 disebut kelompok perang. Ini mohon maaf, bukan, ini penelitian dari seorang murid dan muridnya Sidney Jones. SMA 3 disebut SMA perang. Artinya apa? SMA yang memang gaul, modis gitu ya, trendy, yang nggak usah terlalu dipikirkan tentang intoleransi di sana, toleran banget kok gitu. Yang ketiga SMA 8 disebut SMA Merpati, yaitu 50-50. Ya, yang Hawkis juga ada, yang perang juga ada, gitu. Semuanya ada. Saya dikejar-kejar untuk menjadi narasumber penelitian selanjutnya, tapi saya melarikan diri. Saya nggak mau
membantu riset framing seperti itu. Saya sudah mengatakan istilah deradikalisasi salah. Muslim itu imannya harus radikal, karena radik itu artinya akar. Kalau imannya tidak mengakar, bukan iman yang baik, karena Allah menggambarkan asluha sabitun wa farmuha fis sama' tutil bulanul ain jadi rabbiyah. Jadi iman yang baik itu harus radikal. Fundamental. Oh, fundamental wajib. Fundament artinya dasar. Masa iman gak punya dasar? Kalau iman gak punya dasar, bukan iman namanya. Loh, ya gak boleh apa? Ekstrim. Kalau ekstrim gak boleh. Haram dalam Islam yang namanya ekstrim itu. Baik ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, ekstrim ifrat, ekstrim tafrid, gulu, tanatuk, ada istilahnya semuanya. Itu artinya semuanya ekstrim. Gak boleh, haram. Jadi kalau mau benar, istilahnya bukan deradikalisasi tapi deekstremisasi. Kalau ekstrim nggak boleh, utama kiri binasa orang-orang yang berlebih-lebihan, katakan yang ekstrim nggak boleh. Hulu, ia kumpul hulu wafidik, hati-hatilah kalian di dalam berlebih-lebihan dalam berekstrim-ekstrim dalam agama. Itu semuanya jelek, sudah dicela oleh Rasulullah. Tapi yang namanya radikal, fundamental itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah. Jadi kita istilah ini harus kita luruskan. Kok jadi sampai ke situ tadi cerita? Sampai mana tadi Salahuddin? Hah? Oh iya, tiga kelompok di Yerusalem. Nah ini Tiberias ini yang kemudian bersemangat untuk memelihara perjanjian damai dengan Salahuddin Al-Ayyubi demi kelangsungan negara Yerusalem sendiri. Dia tetap ingin berada di Yerusalem, dia ingin berkuasa di Yerusalem. Udah, kalau negaranya damai dengan Salahuddin, buka kota Yerusalem untuk semua pejalan di berbagai macam agama, lindungi Muslim, Yahudi maupun Kristen. Beres, kita akan tetap berkuasa di sini. Tapi kalau perang, kata dia, Salahuddin bisa memenangkan perang apapun dia mau. Karena dia sudah menguasai Mesir dan sudah menguasai Suriah. 200.000 pasukannya siap digerakkan kapan saja. Tapi insiden itu ketika dia dilenyapkan dan kemudian didukung berat oleh Renard de Chatillon, kemudian justru berangkat untuk berperang dan jadilah pertempuran yang paling terkenal bersejarah. Titik balik itu dinamakan pertempuran Hintin. Di pertempuran Hintin itu bagaimana kita bisa melihat Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan pasukan Salib dengan sekali pukul, habis mereka dan Yerusalem tak terjaga. Kecuali di film itu digambarkan oleh Balian Beli. Meskipun itu seni fiksi ya, fakta sejarahnya bukan cuma Balian. Di Beliasnya juga ada, meskipun juga mundur memang ke Siprus. Nah, tinggal sekarang saatnya pengepungan Yerusalem. Pengepungan Yerusalem dimulai dan setelah beberapa hari pengepungan, pemimpinnya keluar dan Salahuddin Al-Ayyubi menawarkan untuk memberikan jaminan keamanan bagi siapapun yang meninggalkan Yerusalem menuju Kristendom, menuju negeri Kristen yang masih ada. Askala itu masih pelabuhan Kristen. Jadi silakan pergi ke Askala di Lebanon. Ini adalah jalan yang boleh Anda tempuh. Anda boleh menebus setiap tawanan itu dengan berapapun yang mereka punya dan mereka mampu. Nah ini kita belajar tentang apa itu al-bara. Kita ini kan belajar al-wala wal-bara. Al-wala, kesetiaan kita menyesuaikan kepada Allah dan Rasulnya kepada orang mukmin. Al-bara, keberlepasan diri kita dari orang-orang yang tidak seiman. Kita sering yang salah tentang al-bara berlepas diri, gitu ya. Dalam surah Ibrahim itu ya, dalam kisah tentang Ibrahim itu ya, inna bura'a minkum, kami berlepas diri dari kalian. Kita selama ini memahami berlepas diri seakan-akan berarti pokoknya musuhan sama lo. Padahal yang namanya bura'a minkum itu artinya lastu kahayat, lasna kahayatikum, kami gak kayak kamu. Kami gak kayak kamu itu bukan cuma dalam soal zahir, tetapi dalam soal batin, bahwa keyakinan kami tidak sama dengan keyakinan kami, maka dengan begitu akhlak kamu tidak sama dengan akhlak kami. Dan yang sering dilupakan adalah dalam al-bara itu bagaimana memahami firman Allah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya,
Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Adillatin 'alal mu'minin, bersikap merendahkan diri, menganggap diri hina, melembut-lembutkan, sopan dan santun kepada orang-orang mukmin, dan a'izzah, menunjukkan kemuliaan di depan orang-orang kafir. Dan a'izzah, menunjukkan kemuliaan di depan orang kafir itu bagaimana caranya? Menampilkan tadi barokah, yaitu lastu kayak aku nggak kayak kamu. Jadi aku nggak kayak kamu, macam apa yang ditunjukkan oleh Salim Al-Ayyubi ketika beliau kemudian ditanya, loh, kenapa mudah sekali salam Anda oleh pemimpin kotanya sendiri? Kafir dengan apa yang disampaikan oleh Saladin. Padahal ketika dulu pasukan Salib menaklukkan Yerusalem, mereka membantai setiap muslim yang ada di dalamnya dan tidak menyisakan satu tawanan pun. Kata Saladin apa? Lastu kahayatihim, aku tidak seperti mereka, aku bukan mereka. Di filmnya bunyinya jadi I'm not this man, I am Salahuddin. Saya bukan para orang-orang yang menaklukkan dengan kekejaman. Saya adalah Salahuddin, orang yang berbuat baik untuk membaikkan agama ini. Salahuddin. Ini barokah sejati seperti ini. Maka barokah sejati itu bukan ansih memusuhi. Saya jadi percaya bahwa yang akan melakukan Yerusalem juga adalah orang yang punya barokah yang sejati seperti ini. Karena dahulu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Al-Quds untuk pertama kali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau itu adalah orang yang, kata para penduduk Kristen, kami lebih suka di bawah pemerintahan Anda daripada pemerintahan orang yang seagama dengan kami. Karena apa? Karena barokahnya bahwa lastu kayak itu, kami tidak kayak kalian. Kalau kalian berakhlak buruk, kami berakhlak baik. Kalau kalian zalim, kami adil. Kalau kalian menganiaya, kami memberikan pembagian yang sesuai. Kalau kalian menghina musuh, kami menghormati. Ini saya kira mereka insya Allah jadi bahasan tentang 3 gelombang pembebasan Al-Aqsa itu. Di gelombang penyadaran yang dilakukan oleh Al-Ghazali, gelombang gerakan pendidikan gerakan yang dilakukan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani Ta'ala, dan yang ketiga adalah gelombang pembebasan militer yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak akan terjadi yang ketiga kalau tidak ada yang pertama dan yang kedua. Kalau kita belum menggenapkan syarat untuk yang pertama dan yang kedua, sebagaimana yakin oleh Dr. Nawawi At-Takhuri, maka yang ketiga tidak akan terjadi. Demikian kita menemukan Pak Wallahu Muwaffiq. Assalamualaikum. Melihat sekarang Mesir sudah dipimpin oleh ganti hasil musik. Nah, itu apakah sudah masuk pada pergerakan, mengingat kampanye beliau yang katanya kalau sebelum terpilih beliau ke kampanye maksudnya akan ada banyak mujahid-mujahid yang akan menguasai Palestina dan akhirnya Al-Quds Yerusalem akan menjadi ibu kotanya Mesir. Nah, itu apakah sudah masuk pada sesi pergerakan yang dulu dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi proses terbiak seperti yang Pak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai tarikahnya itu melalui hauzah-hauzahnya itu sudah berjalan lama. Meskipun belum merata, gitu ya, kita belum bisa menemukan. Jadi Palestina era ini dimulai dengan Syekh Ahmad Yassin mendirikan Hamas, gitu ya. Jadi gerakan penyadarannya telah ada sebelumnya dari zaman Hasan al-Banna Ta'ala, bahwa kemudian yang namanya Israel itu memang bahaya besar, gitu ya. Zionisme itu bahaya besar, kolonialisme itu bahaya besar. Maka beliau mengingatkan untuk kembali kepada dinul Islam. Beliau mengingatkan untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan itu bahkan dimulai sejak zaman Muhammad Rashid Ridha berbeli. Lalu Hasan al-Banna membangun gerakannya, dan di antara poin penting gerakan itu adalah juga pembebasan tanah suci Palestina. Nantinya di dalam Muktamar Al-Khamis disampaikan
itu di pembebasan Muktamar As-Sadis, Muktamar ke-6 itu disampaikan tentang soal pentingnya kembali menegakkan Islam di tanah suci Palestina. Nah, yang kita tunggu sekarang adalah bagaimana Suriah. Apakah Suriah kemudian bisa futuh menjadi sebuah negeri yang bukan cuma dipimpin, tetapi juga masyarakatnya kembali kepada nilai-nilai Quran dan Sunnah. Kalau masyarakat kita sudah lama di zaman Hafid Asad itu pembantaian terhadap al-Ikhwan di kota Hama, di kota Halab, di kota beberapa kota yang lain itu sudah terjadi, tapi terus dakwah itu berjalan. Kita mudah-mudahan semakin akan melihat sebuah sebuah gerakan besar, karena nanti masih akan ditambah lagi penjempitan itu ke arah utara ada Turki. Di Turki, kemudian di sebelahnya Suriah. Suriah ini kita masih punya masalah. Demikian pula Yordania, kita masih punya masalah di Yordania. Mesir juga masih akan ada masalah-masalah penting yang akan terjadi di depan, tetapi proses tarbiyah kembali kepada diri terus berjalan. Habasyah yang presidennya baru Somalia. Sudan insya Allah berproses terus dengan segala manusia yang tidak sempurnaan. Kalau itu jalan, dia tinggal menunggu pasukan pembebasnya berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Mudah-mudahan jadi gitu aja. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan semua itu kesempatan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendengar sholat Jumat bersama-sama dengan Islam. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Saya masih bingung Ustaz dengan masa Abdul Qadir Jailani. Yang dimaksud dengan mendirikan thariqah itu seperti apa? Namanya Huzah itu kayak pesantren. Kayak pesantren, di situ digembleng santri-santri para salik penempuh jalan tarekat itu digembleng dalam berbagai macam potensinya, dari sisi ruhiyahnya, sisi sakofiyahnya sampai sisi jasadiahnya, semua. Di situ ada mursyid, ada pembimbing, gitu ya. Mursyid ini punya nanti anak buah, gitu ya. Mursyid lagi, nah ini membimbing ke bawahnya derajatnya meningkat begitu. Sama seperti orang berhalaqah, gitu ya. Ada atasnya, seperti itu. Saya kira mirip, cuma dulu namanya tarekat, gitu ya. Inilah yang sampai sekarang menjadi tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah. Nah, saya kan sudah kecampuran Naqsabandiyah itu. Kalau Qadiriyah murni sebenarnya bagus sekali, gitu ya. Bukan cuma mirip-mirip, bukan cuma salawatan, bukan cuma dibaan, bukan cuma break gitu ya. Bukan cuma seperti kunjung gitu ya. Tidak, tetapi ini sebuah gerakan yang tuntas untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada kaum muslimin ketika itu, dari fikriyahnya, qalbiyahnya sampai jasadinya semuanya. Jadi hauzah tentunya memang asrama-asrama camp begitu. Mereka hidup sederhana, mereka hidup zuhud, prihatin gitu ya. Kayak di pesantren tradisional tapi bukan modern. Pesantren modern di dunia juga disiplin bed, makan dimasakin gitu ya. Tidak lagi hidup saja gitu ya. Prihatinnya kurang. Wallahualam. Ini ada pertanyaan lagi. Tapi ini sedikit keluar dari saya. Ustaz, di dalam masuk lagi kalau pertanyaan. Ustaz, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan meminang dengan sendirian, apa maksudnya? Hah? Meminang dengan sendirian. Itu ayatnya apa? Meminang dengan sendirian. Kalau meminang sendirian nggak apa-apa, nggak usah ngajak orang tua pun boleh ya. Oh sindiran. Oh iya sindiran. Maksudnya begitu. Saya manut antum loh ya. Iya sindiran. Kinayah namanya. Jadi meminang dengan sindiran, dengan kinayah itu dibolehkan asal kira-kira dipahami maksudnya. Biasanya dipakai untuk meminang janda. Kalau wanita perawan biasanya nggak paham. Jadi dalam tradisi Arab, meminang dengan kinayah ini biasanya janda. Misalnya ketemu janda kita bilang, Masya Allah, anak-anak ini Insya Allah akan tumbuh lebih baik kalau ada seorang ayah yang mungkin mereka. Ini kinayah, ini peminang dengan sindiran. Dan dulu biasanya dipahami gitu ya, Insya Allah gitu. Kalau bilangnya Insya Allah, maka berarti yes. Ya sudah, boleh dilakukan pernikahan selesai.
Ini meminang dengan kinayah. Contoh, kalau meminang perawan dengan kinayah boleh juga, tapi biasanya susah dipahami. Gimana coba ngomongnya? Anak juga belum punya. Atau sebaliknya perempuan, gitu ya, memberi isyarat kepada ayahnya untuk memilih seseorang yang datang itu sebagai menantu, itu boleh. Seperti diceritakan tentang putri seorang lelaki saleh dari negeri Madian yang mengatakan kepada ayahnya, jadikanlah dia pekerjamu, karena sebaik-baik orang yang kau ambil untuk bekerja adalah qawiyyun amin, seorang yang kuat lagi terpercaya. Itu tunjuk siapa? Musa. Maksudnya kan Pak, kalau orang kuat dan perkasa jadi suami kan juga oke gitu. Ini juga kinayah. Jadi bagaimana seorang perempuan memberikan kinayah kepada ayahnya bahwa ini cocok buat jadi suami gitu. Ini kinayah. Jadi maksudnya benar-benar sindiran yang semacam itu. Tadi belum ada ya contohnya untuk meminang perawan dengan sindiran. Apa contohnya? Mungkin hafalannya banyak ya. Wah, kalau saya bisa setor tiap hari dan koreksi, kayaknya bagus sih. Oh ya, nanti ustazah saya punya suami hafid juga. Nanti saya kasih alamatnya, aku setor dia aja ya. Karena ya bukan susah kadang-kadang dipahami. Susah dipahami. Makanya biasanya kinayah itu dipakai untuk selamar jadah. Ini maksud melawan sendiri. Mohon maaf, saya belum punya pengalaman jadi bisa jawabnya jauh. Ustaz, yang dimaksudkan menundukkan pandangan itu apakah secara zahir tidak boleh melihat wajah secara langsung sama sekali, atau selama kita bisa menundukkan hati maka tidak apa-apa melihat wajah? Kalimatnya adalah wa kullil mu'minina yaghud min absarihim wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Kalimatnya adalah katakan kepada laki-laki beriman untuk menahan min absari, sebagian dari pandangan mereka. Kalau ada kata min, itu artinya dilalat berlimpah untuk menunjukkan dia sebagian saja. Berarti tidak semua pandangan itu haram. Ada pandangan yang haram, ada pandangan yang halal. Nah, bagaimana membedakannya? Saya sering mengistilahkannya gampangnya begini. Seeing itu boleh, yang mulai tidak boleh itu looking at. Seeing sama looking at beda ya, beda. Jadi kita bisa membedakan itulah antara seeing dengan looking at. Nah ini jelas sekali bedanya. Ya, maka pandangan sekilas untuk sekedar mengenali, untuk sekedar tahu oh orangnya itu boleh. Tetapi looking at, mulai menikmati pandangannya, ini yang kemudian tidak boleh. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu itu dibonceng oleh Rasulullah di atas unta. Ada unta Qas'amiyah yang lewat. Unta Qas'amiyah ini terkenal dengan kulitnya yang putih, matanya yang biru, cantik sekali memang. Unta Qas'amiyah ini kemudian dilihat oleh Fadl bin Abbas, dilihatin begini sama Rasulullah, kepalanya dipalingkan. Habis balik ke sana, balik lagi gitu. Lalu Rasulullah balikkan lagi. Begitu masih cerita lagi, balik lagi. Nah ini adalah contoh bahwa Rasulullah tidak mengharamkan semua. Kalau Rasulullah mengharamkan semua sudah ini tahan, gak boleh balik lagi. Jadi ini tadi apa ya, yang namanya dari pandangan pandang itu ada yang unsur zahirnya, ada unsur batinnya. Meskipun bilang batin saya tidak tertarik kok, kan kalau dia hati-hati terus itu kan juga jadi masalah. Pasti akan terbuka pintunya. Syaitan itu lebih pandai untuk tasjid. Apa itu tasjid? Menghias-hias yang sebenarnya jelek bisa jadi tampak wajahnya tampan di mata seseorang karena dihias-hias oleh syaitan. Sebenarnya begitu. Awalnya bilang enggak mungkin tertarik, kayak begitu kok tertarik. Tetapi syaitan daripada untuk mentasjid itu menghias-hias. Iya, budaya setan lemah, tapi berpengalaman sejak zaman Adam dan Hawa. Lemah yang berpengalaman itu lebih berbahaya daripada kuat tanpa pengalaman.
seperti itu. Maka tadi menahan sebagian ujian itu. Di luar itu, yang batin juga harus diperhatikan karena tidak sempurna Ghamdul basar dhahir tanpa batin. Contoh, ada ikhwan jalan yang apa di depannya lewat itu, dia menundukkan kepala, menutup mata, menjamkan mata. Ketika ditanya ngapain bayangin begitu. Kan kayaknya mau juga. Itu juga tidak memenuhi syarat yang disebut sebagai Ghamdul basar. Jadi memang dua-duanya. Jadi secara dhahir sebagian, secara batin dia adalah benar-benar dibersihkan dari pandangan-pandangan semacam itu. Jadi zahiran wa batinan itu soal Ghamdul basar. Kira-kira yang merasa cukup menggoda pakai cadar boleh, laki-laki maupun perempuan. Yang shopping itu kan untuk laki-laki yang tampan beliau disuruh pakai cadar. Tampannya yang kayak apa ya? Kira-kira kalau ada orang lihat dari jari nggak terasa gitu. Itu sampai saking hati-hatinya beliau. Maka kita kan kalau mengaku mengikuti mazhab Imam Syafi'i, seharusnya bagi beliau untuk wanita itu cadar itu wajib. Beliau memang paling berhati-hati terhadap hal-hal semacam ini karena beliau punya pengalaman memandang wajah saja, hafalan itu bisa hilang. Ini tentu saja hal-hal yang memang kalau orangnya punya hafalan, kalau tidak punya hafalan bisa tidak hilang. Allah a'lam. Ya, ini ada flash untuk Ikhwan dan Akhwat yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz Salim. Bisa. Antum merepotin orang aja. Bikin pertanyaan itu lebih susah daripada menjawab, betul ya? Pertanyaannya adalah, jadi tadi kan Jibril nama-namanya pakai di gitu ya. Nah, tiga sultan yang berurutan untuk memerintah dan kemudian bercita-cita membebaskan salib itu, membebaskan Yerusalem dari pasukan salib itu juga namanya di siapa saja tadi yang saya sebutkan. Silakan kan? Ya, Imaduddin Zaki, Nuruddin itu Mahmud. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zaki. Yang ketiga Salamul Ali. Betul? Terus satu lagi, itu untuk apa berarti? Nah, tanya berikutnya. Mau saya tanya siapa nama istri Sulaim bin Al-Ayyubi? Tahu nggak ya? Baik, di dalam perang salib itu ada satu raja yang tadi dikalahkan oleh Sulaim bin Al-Ayyubi dan satu penjahat yang dihukum mati oleh Sulaim bin Al-Ayyubi. Peristiwanya di Hatim ketika Sulaim bin kasih minuman untuk sang raja, sama sang raja dikasihkan kepada si penjahat. Lalu oleh Sulaim dikatakan aku tidak memberi minum kamu, gitu ya, terus dipenggal. Nah, siapa nama kedua orang ini? Ya, silakan. Ya, tulisannya begitu ya, Guy de Lusignan, bacanya Guy de Lusignan katanya. Terus penjahatnya namanya Reynaud de Châtillon, bacanya Reynaud de Châtillon gitu ya. Kemarin saya waktu di Inggris kan waktu Olimpiade, jadi termasuk ada berbagai bangsa Eropa datang nonton. Paling asik itu memang dengerin orang Prancis ngomong gitu. Bahasanya itu memang romantis gitu ya, semua bahasa. Nah, makanya kata orang Eropa, surga itu adalah kalau jadi pikiran mereka itu kan tidak bisa melakukan soal dunia. Jadi bayangin tentang surga yang ada di dunia. Surga itu adalah kalau kekasihnya orang Prancis, juru masaknya orang Itali, mekaniknya orang Jerman, dan polisinya orang Inggris. Itu surga kata mereka. Kalau dibalik-balik neraka jadinya. Jadi Reynaud de Châtillon dan Inggris, betul.